Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Kita kali ini masuk ke pelajaran terakhir dari kitab Durusul Lughal Arabiyah Jilid 2. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah sampai di pelajaran ini. Berarti Anda sudah menghatamkan 2 buku Durusul Lughal Arabiyah, yaitu jilid 1 dan jilid 2. Kali ini kita langsung masuk saja, karena menurut saya kosakatanya lumayan gampang-gampang. Ya, ada satu kosakata, ya saya langsung kasih aja di sini, yaitu dalla yadullu, artinya menunjukkan. Oke, ini dia percakapannya. Aina talibani al-jadidan, di manakah 2 pelajar yang baru? Huma fil maktabah. Huma fil maktabah. Mereka berdua ada di perpustakaan. Zahaba liyakhudha al-kutub al-muqarrarata. Mereka pergi untuk mengambil buku-buku muqarrar. Buku-buku muqarrar ini buku-buku wajib ya, yang biasanya disebut juga dengan diktat kuliah. Jadi kalau di sekolah biasa ya mungkin buku wajib pelajaran atau buku cetak ya. Mata zahaba, kapan mereka berdua pergi? Zahaba fil hisati tsaniyah. Mereka pergi pada jam pelajaran kedua. Ya Ustadz, wahai guru, urid an ashtariya, aku ingin membeli mu'jaman Arabiyyan, kamus bahasa Arab. Urid, aku mau, antadullani ala mu'jamin jayid, aku ingin engkau menunjukkan kepadaku ala mu'jamin jayyid, kamus yang bagus. Jadi ala di sini sambungan dari dalla. Jadi dalla ya dulu, ala itu satu paket ya, seperti Roma yarmi ila, yaitu membuang, atau hadafa ila, itu bertujuan. Kalau di sini dalla ala, ya, ini pasangannya. Ishtari al-mu'jam al-wasit, belilah kamus al-wasit. Ini nama kamus ya. Fa innahu mu'jamun jayyid, itu adalah kamus yang bagus. Al-yauma yantahi al-juz'us tsani, hari ini selesai juz 2. Mata nabda al-juz as-salis, kapan kita mulai juz 3 atau buku ketiga? Al-yauma yantahi al-juz as-tsani, mata nabda'u al-juz ats-tsalits? Pak gurunya menjawab, fil usbu'il qadim, insyaallah, di tahun selanjutnya, di minggu selanjutnya, insyaallah. Naqra'u al-yaum, kita baca hari ini as-safhatain, 2 halaman al-akhiratain, terakhir, minal juz as-tsani, dari buku jilid 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di pelajaran ini kita belajar tentang sifat dan yang disifati, atau as-sifah wal mausuf, atau istilah lainnya na'at dan man'ut. Na'at artinya sifat, man'ut artinya yang disifati. Anda lihat di kalimat pertama, at-taliban al-jadidan, murid baru. Nah, murid ini
yang disifati baru sifatnya. Berarti naatnya itu baru, yang disifati man'ut siswanya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, naat dan man'ut, sifat dan yang disifatinya, itu dua-duanya bentuk katanya harus sama persis. Anda lihat, dua-duanya ini menggunakan bentuk musanna untuk dua orang. Maka sifatnya juga dua. At-talibani, al-jadidani. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam juga. Harus sama persis. Jadi kalau yang satu pakai alif lam, yang satu harus pakai. Yang satu nggak pakai, yang satu juga harus nggak pakai. Oke, kita lihat selanjutnya. Naat man'ut yang kedua, al-kutub al-muqarrarah. Anda lihat, ini harokatnya fathah karena dia maf'ul. Maka sifatnya juga pakai fathah. Nah, dan yang satu itu bentuknya jamak, al-kutub, jamak dari kitab. Maka sifatnya harus pakai mu'annas atau bentuk feminin. Kenapa? Karena sifat dari yang jamak itu feminin. Ya, buktinya adalah misalkan saya tanya, apa jawaban dari pertanyaan ini? Yang saya tanya satu orang, pasti dia jawab. Tapi kalau saya tanya 10 orang, apa jawaban pertanyaan ini? Pasti 10 orang ini diam semua, nunggu temannya jawab. Karena itu di dalam kaidah bahasa Arab, kullu jam'ain mu'annas, sesuatu yang berkumpul lebih dari dua itu menjadi bentuknya feminin. Maka dia menggunakan al-muqarrarata, pakai tak marbutoh. Karena yang disifatinya jamak, maka sifatnya harus bentuknya feminin. Selanjutnya al-hissa ats-tsaniyah. Kalau Anda lihat, dia bentuknya harokatnya kasroh. Istilah nahwunya majrur, terkena efek dari huruf fi. Nah, huruf fi ini menyebabkan dua kata di depannya ini menjadi harokatnya kasroh. Fil hissati ats-tsaniyati. Nah, yang satu pakai alif lam, sifatnya pakai alif lam. Yang disifati pakai ta marbutoh, sifatnya pakai ta marbutoh. Yang disifati kasroh, sifatnya juga kasroh. Selanjutnya mu'jaman arabiyan. Dia bentuknya maf'ul karena dia merupakan objek dari asy-syari. Nah, kita lihat juga harokat yang pertama fathah, ya, mu'jaman. Yang kata kedua fathah juga. Yang ini pakai tanwin, yang ini tanwin juga. Yang ini muzakkar untuk maskulin, ini juga muzakkar, bentuk maskulin. Selanjutnya mu'jamin jayyidin. Dia datang setelah huruf ala, maka harokatnya menjadi majrur. Nah, karena yang disifatinya majrur, sifatnya ikut majrur. Yang disifatinya tanwin, sifatnya ikut tanwin. Yang disifatinya muzakkar, maskulin, maka sifatnya juga muzakkar atau maskulin. Nah, selanjutnya mu'jamun jayyid. Mu'jamun jayyid. Nah, ini harokatnya dhammah. Jadi dua-duanya dhammah. Ini harokatnya dhammah, ini juga dhammah. Ini tanwin, ini juga tanwin. Ini muzakkar, ini juga muzakkar. Sama-sama maskulin. Oke, Anda lihat lagi. Ini ada al-mu'jam al-wasit. Ya, ini juga sifat dan yang disifati. Nah, walaupun ini nama kamus ya, tapi dia bentuknya naat man'ut, sifat dan yang disifati. Anda lihat al-mu'jam ini pakai alif lam, sifatnya pakai alif lam. Ini fathah, ini juga fathah. Sama-sama muzakkar.
Oke, selanjutnya ini al-juz usani. Nah, ini harokatnya sama-sama dhammah ya. Tetapi ini karena dia belakangnya ada huruf jar, ada huruf ilah, berarti dia nggak ditampakkan harokatnya. Tapi sebenarnya posisinya tetap marfu ya. Tetapi selain itu kita lihat juga dia sama-sama ada alif lamnya dan sama-sama bentuk muzakkar. Oke, selanjutnya al-juz as-salis. Nah, ini kita lihat dia harokatnya sama-sama fathah dan sama-sama pakai alif lam dan sama-sama muzakkar. Jadi ini sifat dan yang disifati atau na'at dan man'ut. Ini juga al-usbu' al-qadim. Karena dia belakangnya ada fi, maka harokatnya jadi kasroh atau majrur. Al-usbu'il qadimi. Oke, sama-sama pakai alif lam, sama-sama muzakkar. Selanjutnya as-safhatain al-akhiratain. Nah, Anda lihat ini dua-duanya pakai ya dan nun karena dia bentuk musanna untuk dua, karena dua halaman ya. Kita lihat juga dia dua-duanya bentuknya feminin atau muannas, as-safhah. Nah, dan dua-duanya pakai alif lam. Kenapa dia pakai ya, nggak pakai alif? Karena dia adalah objek dari sini, objek kedua ya. Naqra'u, kita baca, al-yauma, hari ini, dua halaman. Jadi dia adalah objek dari naqra'u. Maka harokatnya jadinya harusnya mansub. Nah, untuk menunjukkan mansub, musanna itu menggunakan ya dan nun. Maka dia jadinya as-safhatain al-akhiratain minal juz as-sani. Nah, kalau ini dia juga sifat dan mausuf. Ya, sama-sama sifat dan mausuf. Dan dia pakai alif lam sama-sama dan muzakkar juga. Dan dia harokatnya kasroh karena ada min. Nah, inilah yang disebut dengan sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Istilah sederhananya sifat dan yang disifati dalam bahasa Arab. Jadi perubahan yang disifati akan menyebabkan perubahan sifatnya juga. Dan dua-duanya harokatnya harus sama persis. Pakai alif lam atau pakai tanwin, pakai fathah atau kasroh, dua-duanya harus sama. Ya, oke, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.